Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan yang berada di rumah. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Di dalam ibadah pagi ini kita menggunakan tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia yang menggunakan tata ibadah dari Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Dan pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi ini kita dilayani oleh Pendeta Jonathan Tua Petel STH. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada Minggu pagi ini, saya akan membacakan warta jemaat dalam sepekan. Untuk warta jemaat dalam sepekan, ibadah komisi akan disampaikan melalui WhatsApp grup masing-masing komisi. Berita duka cita, Majelis dan Jemaat Gemindo Diaspora Batam menyatakan turut berduka cita kepada keluarga Rahman Simanjuntak atas meninggalnya saudara almarhum Rama Aryo Bimo Simanjuntak dalam usia 23 tahun pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 di Batam. Almarhum adalah anak dari Bapak Rahman Simanjuntak dan adik dari Bapak Romi Simanjuntak. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat dalam ibadah Minggu pagi ini. Atas perhatian jemaat ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 12 bait 1 dan 2. Aku
Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita masuk dalam potong dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan nas pembimbing. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 19 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 12 ayat 3 dan bait 3 dan keempat. Marilah jemaat Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kita bernyanyi dari PKJ 43 bait 1 dan 3.
karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan, begitu kasih Allah akan dunia. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kita masuk pada saat ini pada pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dan kami yakin bahwa sampai saat ini kami ada, itu karena kuasa dan kebesaran-Mu bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, layakan kami semua, layakan hamba-Mu. Dan biarlah pada waktu kami membaca, kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti tentang firman Tuhan dan boleh kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, dipersilakan berdiri. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 15. Kita baca bergantian. Firman Tuhan melangkah dengan tema kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkata mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberitakan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kitab Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya.
lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak terjebak dan bebas dari pelanggaran dosa. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dalam segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, apa kabar? Kita ada sampai saat ini, kita aminkan itu semua karena campur tangan Tuhan bagi kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 5, yang bercerita tentang kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, yang berbicara khusus tentang pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tentang aturan Tuhan. Maka saya awali firman Tuhan dengan satu cerita yang saya kutip dari buku 110 Ilustrasi Khotbah. Diceritakan, setelah Allah menciptakan dunia ini, Allah mengundang para malaikatnya dan bertanya kepada mereka, "Apa pendapatmu tentang ini semua?" Salah satu dari malaikat berkata, satu perkara yang masih kurang. Satu perkara yang masih kurang adalah satu pujian bagi Sang Pencipta. Satu pujian bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Setelah Allah mendengar hal itu, Allah menciptakan musik kehidupan. Musik itu terdengar dari hembusan angin. Musik itu terdengar dari kicauan burung. Musik kehidupan itu terdengar dari daun yang bergerak atau daun yang jatuh karena diterpa oleh angin. Musik kehidupan itu terdengar dari ombak berdebur di tepi pantai. Musik kehidupan itu terdengar dari hujan yang turun. Musik kehidupan itu terdengar dari guntur dan kilat. Musik-musik kehidupan inilah yang menyatakan kebesaran dan keagungan kuasa Tuhan atas segala ciptaan Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, yang menarik dalam hubungan dengan firman Tuhan, ditemukan ada 3 faktor penting
yang membuat pemazmur Daud mengakui kemuliaan Tuhan atau hikmat Tuhan atas dunia ini. Faktor penting yang pertama adalah pemazmur Daud mengatakan karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Memberikan arti kepada kita bahwa langit dan bumi saja yang besar, yang luas, mengakui dan memberitakan kebesaran Allah. Begitu juga tanggung jawab manusia yang diciptakan dari debu tanah, supaya tanggung jawab manusia adalah mengakui dan juga memberitakan kebesaran Allah atas segala ciptaannya, dengan tetap memuji Tuhan, dengan tetap memuliakan Tuhan. Tanggung jawab manusia untuk mengakui juga Tuhan sebagai pencipta. Faktor yang kedua, karena Tuhan yang memberikan Taurat atau peraturan bagi manusia. Dalam ayat 8 dan 9 mengatakan kepada kita semua, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Maksud dari firman ini adalah firman dibuat oleh Allah, ditujukan kepada manusia agar manusia dapat berjalan pada jalan Tuhan. Firman dibuat agar manusia berjalan pada jalan Tuhan. Manusia tidak berjalan ke kiri atau ke kanan, tapi manusia berjalan lurus pada jalan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan juga untuk mengasihi sesama. Faktor yang ketiga, karena Daud mengakui Tuhan Allah sebagai gunung batu dan penebus. Pengakuan pribadi Daud kepada Tuhan pencipta. Dalam ayat 15 dikatakan kepada kita, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ini adalah permohonan Daud agar Daud tetap dikasihi oleh Allah dan disertai oleh Allah dalam setiap perjalanan kehidupan ia. Jauhkan ia dari segala musuh-musuh atau orang fasik yang mau menghancurkan kehidupan Raja Daud. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kita perhatikan dalam hubungan dengan kehidupan kita di tengah-tengah gereja Gemindo Diaspora, agar kita tetap memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka kita harus melakukan 3 hal penting guna tetap beriman kepada Tuhan. Hal penting yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memuji dengan cara tetap berdoa. Memuji dengan cara tetap menceritakan kebaikan Tuhan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada gesekan-gesekan hidup, sekalipun ada pandemi corona, sekalipun ada kedukaan dalam persekutuan Gemindo Jemaat Diaspora. Kita diberikan kekuatan untuk tetap menceritakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menceritakan itu, itulah salah satu wujud nyata kita memuji Tuhan. Alkitab katakan kepada kita, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Hal penting yang kedua, kita harus tetap takut akan Tuhan. Wujud takut akan Tuhan adalah tetap berjalan pada jalan Tuhan, tetap berjalan pada aturan Tuhan,
tetap berjalan pada hukum Tuhan. Dan intinya adalah takut akan Tuhan terwujud dari mengasihi Tuhan dengan hati, mengasihi Tuhan dengan jiwa, dan mengasihi Tuhan dengan akal budi. Hal penting yang ketiga yang kita lakukan adalah kita harus tetap memfokuskan iman kita kepada Tuhan. Karena hikmat yang benar itu ada dalam pribadi Tuhan Yesus. Tidak ada hikmat yang benar di pribadi lain, hanya di dalam pribadi Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan hikmat Allah yang tersembunyi itu ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Jadi siapa yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hikmat yang benar di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, dalam minggu sesudah Pentakosta ke-18 pada saat ini, sekaligus di dalamnya ada perjamuan kudus sedunia, dan untuk memperingati hari pekabaran Injil di Indonesia, maka ada dua pesan firman Tuhan bagi kita di dalam ibadah ini. Pesan firman Tuhan yang pertama adalah kita harus tetap sungguh-sungguh hidup dalam peraturan Tuhan, hukum Tuhan, agar kita bisa tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Pesan yang kedua adalah ada satu kata bijak mengatakan, untuk mendapatkan hikmat, untuk mendapatkan kebijakan, untuk mendapatkan kepintaran, untuk mendapatkan kepandaian, untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk mendapatkan kasih, maka yang harus kita lakukan adalah takut akan Tuhan. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kita meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari PKJ 127 bait 1, 2 dan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Yang pertama adalah penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayangkan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.'" Yang kedua, arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Kita bandingkan 1 Korintus pasal 11 ayat 24 berkata, "Roti mengingatkannya akan kehidupannya, cawan mengingatkannya akan kematiannya, dan pelayan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita." Itu yang pertama. Yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Kita bandingkan 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Dalam melaksanakan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah ditebus, telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenangkan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung muka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Kita bandingkan 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai 17 berkata, "Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama yang lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati." Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai
antara Allah dengan kita. Kita bandingkan 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan kita dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Yang keenam, yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita bandingkan 1 Korintus pasal 11 ayat 26 dan Injil Matius pasal 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam pekerjaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Pengujian diri. Mari kita menguji diri, memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan disiapkan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 368, baitnya yang pertama, pada kaki salibmu. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita masuk pada pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati
kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Umat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Diberikan kepada jemaat. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Umat Tuhan, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan diundang berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian, pujilah sumber hidupmu. Bait 1 dan 2. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tenangkan hati kita dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami semua di tengah-tengah persekutuan Gereja Gemindo Diaspora menaikkan puji syukur kepadamu. Karena kami imani Tuhan sampai saat ini kami ada, itu semua karena kebesaran Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan bagi hidup kami. Sebelum kami datang Tuhan menaikkan doa kami mohon Tuhan ampunilah kami atas setiap kesalahan yang kami lakukan, baik kepadamu maupun juga kepada sesama kami. Dan dengarkanlah setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Pertama-tama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur karena dalam ibadah ini, dalam ibadah sesudah Pantekosta ke-18, di dalamnya ada perjamuan kudus sedunia. Di dalamnya Tuhan kita menggunakan tata ibadah Gereja Ekumenik Indonesia. Tuhan tolong memberkati kami, khususnya yang hari ini kami semua telah boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kami semua untuk dalam hidup kami, supaya kami diajak untuk tetap memuji Tuhan. Kami diajak untuk tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Alasan yang paling mendasar adalah karena Allah yang menciptakan kami, dan karena Allah juga yang menciptakan langit dan bumi. Tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk tetap memuji Tuhan, karena langit dan bumi dan cakrawala memuji Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mengaminkan segala karya Tuhan dalam hidup kami dan menceritakan segala kebaikan Tuhan kepada sesama kami. Kami mengucap syukur dan bila dari firman ini kami mampu untuk menceritakan, kami mampu menjadi saksi bagi setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dan terpujilah namamu. Begitu juga saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi kami semua dalam yang melaksanakan ibadah ini. Hambamu Penatua Linda Sianipar, hambamu Diaken Rafitenu, hambamu videografer Saudara Romi Simanjuntak, pemandu lagu Saudara Rini, musik Yosia, dan Saudara Manurun.
Tuhan memberkati kami semua Tuhan, supaya kami tetap memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan biar dari setiap hal yang kami lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa untuk kami semua dalam tengah-tengah persekutuan kami. Baik dari kami sebagai suami, sebagai ayah, sebagai imam, baik juga kami sebagai istri, sebagai tiang doa dalam rumah tangga. Tuhan memberkati kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan untuk mencukupkan rumah tangga kami. Biarlah kasih Tuhan tetap memberkati kami dari setiap apa yang kami lakukan. Begitu juga Tuhan, kami sebagai pemuda-pemudi, kami sebagai remaja, kami sebagai anak-anak, Tuhan memberkati kami, sehingga kami tetap bekerja dengan baik, kami studi dengan baik, dan apapun yang kami lakukan biarlah berhasil dan mendatangkan sukacita bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami di tengah-tengah jemaat Diaspora Gemindo menaikkan syukur kepadamu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudari yang mengalami proses penyembuhan, baik dari Bapak Ibu Angel H. Surapati, Bapak Elfon Saudare, Bapak Peter Watimena, Ibu Yunis Mermata Simanjuntak, Ibu Grace Bernandus, Ibu Doti Huta Barat, Anak Tresia, Ibu Rukiyam, Ibu Maria, Ibu Alta Borohombing, Pendeta Peter Okulsia, dan Ibu Marina Sergar, ataupun juga yang tidak kami sebutkan. Tuhan memberkati kami, Tuhan melayakan kami, Tuhan berkati obat penawar, dan biarlah kami memperoleh kesembuhan yang hanya karena kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa saat ini Tuhan, bagi duka cita yang dialami oleh keluarga Bapak Penatua Rahman Simanjuntak, di mana anak, saudara, kekasih kami Rama Aryo Bimo telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada tanggal 20 September 2020. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga dan bagi kami semua, supaya kami semua tetap berserah kepada Tuhan dan mengaminkan segala karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan terpujilah namamu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk panitia pelayanan, panitia penggalangan dana pengadaan gedung gereja. Tuhan memberkati dalam setiap rencana-rencana untuk mencukupkan keuangan untuk membayar gedung gereja di tengah-tengah gereja Gemindo Diaspora. Presbiter Tuhan berkati dari ketua sampai kami semua pelayan-pelayan, komisi-komisi, dan pakai kami untuk tetap memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Kami juga mohon Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dari pemerintah, dari presiden sampai LTRW, kasih Tuhan memberkati mereka. Begitu juga dengan Gemindo, Tuhan berkati dari ketua sinode, para pendeta, penatua, deacon, komisi-komisi, sampai guru sekolah minggu. Berkati kami dalam setiap visi misi, berkati kami dalam setiap ujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan secara bersama-sama kami mengaminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya.
yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31-33. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait pertama dan kedua, Mari Puji Raja Sorga. Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan dulu. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita masuk pada nyanyian pengutusan. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 339 bait 1 dan 2. Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sebagai nyanyian penutup, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 339, bait yang kelima, Majur Laskar Kristus.